sama yang kayak kemarin ya? Kalau harga tiket masih sama. Masih sama. Masih sama. Dua berapa? Yang Untuk WNI itu untuk hari kerjanya masih 20.000 per 2 hari. Seperti 10.000 per sehari. Nah, tapi itu per 2 hari ya? Per 2 hari. Yang untuk weekendnya 25.000 per 2 hari. Terus untuk WNA-nya masih sama. Untuk hari kerjanya masih 310.000. Untuk weekendnya 460. Itu. Kalau untuk tiket, misalkan gini nih Mas, anggaplah WNA ya kan, karena yang paling berasa kan WNA. Ya. Apalagi yang teman-teman juga yang handle yang tamu-tamunya dari WNA. Misalkan nih naiknya hari Jumat, itu kenanya weekend apa weekday? Turunnya Sabtu. Kalau kita hitung weekend itu di mana mereka jatuh pertama registrasi. Oh, registrasi ya. Walaupun mereka gini, kita karena mohon maaf karena pendagang kerja belum online, kita kan sama manual. Di mereka registrasi pertama, hari Jumat, mereka mendakinya hari Sabtu, ya kan? Dia berannya Sabtu. Kita itu masuk pertama. Hari ini ada pembantunya masuk, kami besok mau berangkat Sabtu, cuma daftarnya sekarang. Kita hitung ke hari Jumat. Oh, berarti ngambil registrasinya hari Jumat walaupun naiknya hari Sabtu. Nah, kita kan karena tetap dihitung hari Jumat berarti ya? Hari Jumat. Karena kenapa kami lakukan itu? Karena salah satu gunung di Indonesia ya yang transportasinya kita agak sulit. Karena dari sisi kiri kanan kita berjauhan. Ya kan itu. Kadang ada yang fasilitas kita masih ini ya. Kami terapkan dakinya terapkan registrasinya hari Jumat. Dakinya Sabtu. Toh kita nggak tahu. Mereka ada yang masuk dari Sumatera Barat, dari Jambi Kota. Toh kita nggak tahu dalam perjalanan. Kecuali mereka masuk hari Sabtu pagi, ya yang berlaku hari weekendnya. Itu. Kalau naiknya hari Minggu, turunnya Senin, berarti sama. Tadi nggak awal tadi. Berarti weekendnya kena, turunnya enggak. Itu memang kita ambil dari titik awalnya. Awal. Kan? Apalagi mungkin teman-teman udah tahu lah ya masalah itu, masalah registrasi tiketingnya udah tahu. Mungkin ya perlu penyegaran ya. Nanti ada kolega-kolega atau teman-teman yang minta informasi kan itu kan. Berarti masih belum online ya? Untuk saat ini kami belum menerima instruksi itu untuk online ya. Cuma kadang bingung juga dibilang online bilang enggak ya. Kenapa? Karena kita sekarang media sosial udah agak tren dikit. Ada yang melalui WA kan sama aja. Jadi kan itu kalau WA sih belum online sih. Iya, artinya informasi itu udah masuk sama online. Cuma kan registrasinya tetap harus ke lokasi atau ke posnya itu. Tiketnya kan dapatnya kan dari sini. Memang real online kan tiketnya udah dapat. Tinggal apa kita meeting Zoom, dia udah sana dapat. Nggak berangkat. Kalau sekarang cuma informasinya online coba. Untuk tiketnya tetap manual seperti biasa. Nah, terus apa ya? Buat informasi teman-teman yang selama ini mungkin ya terkendala masalah tamu-tamu atau teman-teman dari luar daerah khususnya WNA. Kalau dulu kan mungkin ada statement kami pas maunya ketinggalan besok, kami udah dapat instruksi wajib nggak bisa artinya secara manual aja tulis di buku, nggak bisa, harus sesuai dengan paspor mereka. Nah, besok paling nggak fotokopinya. Oh, berarti harus ngumpul paspor juga ya? Ya paling nggak di fotokopi lah. Fotokopi paspor harus dipilih seperti ya kayak sama ya kayak di hotel di homestay. Reservasinya harus ada ininya. Identitasnya harus ada fotokopinya. Harus cukup. Kalau dulu kan kita memahami itu karena mungkin ada yang tertahan di bandara mungkin ya sebagai jaminan mereka akan masuk berapa hari kan, mungkin di penginapan. Kalau besok kami udah mendapatkan itu wajib. Seandainya ya sesuai dengan SOP yang akan dilakukan besok, termasuk tiketing, masalah teman-teman dari luar daerah, dari luar Indonesia, termasuk saya kalau tadi
baik, mereka 1, 2, 3 kali udah kritis beberapa bulan arus SOP-nya pemandu lokal yang lebih kompeten, bukannya artinya mendahului dari jenjang navigasi mereka, bukan, tapi untuk sementara kearifan lokal. Dan juga mentaati aturan yang tidak berlaku. Yang berlaku. Itu. Terus dengan adanya penutupan ini kami merasa bersyukur juga, ya kan, karena kami diberi waktu untuk mengkaji ulang selama tahun yang mudah. Artinya apa sih kekurangan-kurangannya? Jadi buat teman-teman silakan informasi disebar. Jadi kami akan menerapkan SOP lainnya pendakian Gunung Indonesia. Artinya waktu rekrutasi kami tidak lagi mau menerima pakaian-pakaian yang tidak standarnya pendaki. Betul, saya setuju itu. Itu. Setuju. Jadi buat teman-teman silakan itu di share ya. Yang artinya ya dibilang tadi pro dan kontra wajar. Tapi kan tidak terlepas buat kita semua. Feedbacknya kembalinya juga ke pendaki masing-masing. Ya, karena itu nyawanya mereka gitu. Ya, bukan untuk petugas tapi untuk ikut semuanya lah. Jadi kami mungkin seandainya norma kembali akan kami terapkan, kami tidak mau pendaki waktu rekrutasi di pos waktu nanti cek ya, seperti orang ke mall. Nah, jadi mohon maaf. Jadi silakan di share ya. Kami akan terbuka menerima kritikan itu, kami akan terbuka karena akan kami siapkan jawaban buat pertanyaan itu. Kali kami tidak akan menerima itu. Ya, berarti ya, yang penting bukan yang bagus-bagus, yang penting standar safety dan standar gunung-gunung di Indonesia bisa menjaga keamanan kita, minimal keamanan pribadi sebelum kelompok dan golongan. Nah itu kami akan itu. Jadi kami tak bantu dari teman-teman khususnya yang berkecimpung masalah gunung, silakan dipublikasikan itu agar ya nyaman semua lah, karena dengan ada kembali kami tadi dengan adanya penutupan ini kami diberi waktu ruang untuk berarti harus cek satu-satu dong ya Mas ya. Nah itu akan kami cek karena kami tidak mau kecolongan, tidak mau kejadian dan tidak dilakukan depan. Apalagi yang untuk ke depannya kan ada yang new normal tadi ya, new normal pasti harus bawa hand sanitizer. Ya, makanya itu mungkin 2-3 bulan 4 bulan mungkin di tahun 2020 lah minimal teman-teman harus menyiapkan ya maskernya, secara pribadi, sanitizer, pokoknya untuk safety beribadah yang apa yang berhubungan dengan pandemi ini sementara. Nah itu paling nggak kalau jaga jarak toh bisa kita atur dengan situasi kondisi di lapangan nanti. Tapi yang jelas silakan teman-teman siapkan dari alamat masing-masing. Atau seandainya nggak di sana, silakan dengan yang sebagai penunjuk utama artinya pemandu di sini, silakan koordinasi dengan mereka. Kalau masalah jarak sih Mas, ya saya rata-rata sih kalau bawa tamu pun juga nggak ada jalan gandengan kok. Ya, maksudnya kan ini pasti jaraknya ya dari awal memang jalannya bareng kan, yang artinya bareng itu jalan yang ya beriringan kan jaraknya juga 1 atau 2 meter lebih. Tapi kalau udah di jalur itu kan seleksi alam. Ya, betul. Itu ada yang jaraknya 15 menit. Bahkan ada yang jaraknya ada yang 100 meter, ada 200 meter kan ya. Yang memang ya kita kalau di lapangan yang kita antisipasi nanti waktu ngecamp aja. Iya. Makanya itu keluarlah presentasi untuk berapa jumlah pendaki yang akan diterapkan di sini. Ini kami berarti ya kalau yang dari gunung-gunung yang lain ya saya informasi itu mungkin 2 orang ya satu tenda. Satu tenda kapasitas 4 berarti isi 2 orang. Berarti gini, kemarin udah ada juga kita berarti 20 orang. Paling nggak kalau tenda-tenda itu kita kadang susah juga ya, susah juga gini. Nggak mungkin tenda dom besar yang kapasitas 4 orang di cuma 2 orang. Dingin ya. Dingin bisa juga tenda apa ya? Tenda 4 dikasih 6 ada juga. Tergantung dari nanti kita berapa di lapangan, karena apa ya? Kita tidak bisa mengcover seluruhnya, makanya kami minta kerjasamanya dari teman-teman pemandu yang bisa berkoordinasi dengan
teman-teman di lapangan nanti, ya kan, dengan aturan-aturan yang berlaku, silakan mereka dilakukan penerapan itu. Kalau nanti kalau perlu artinya bantuan atau masukan informasi dari petugas, silakan, karena kita menyiapkan nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk masalah itu. Kan? Jadi kami ulangin buat teman-teman yang hobi pencinta alam, untuk saat sekarang pendakian Gunung Kerinci belum dibuka. Nah, jadi teman-teman yang sekarang udah menerima informasi walaupun belum baru 75%, 80%, bahkan ada yang 10%. Jadi untuk sementara waktu 0%. Nah, jadi belum ada. Kapan gambarannya? Kami juga tidak bisa memberi informasi yang jelas. Seandainya dari pimpinan langsung hari ini buka, akan kami publikasikan baik melalui Facebook. Seandainya besok suratnya turun, ya hari langsung dibuka ya kan? Ya seandainya habis kita ngobrol ini ya, ini detik ini, paling nggak kami perlu mengajar soal itu. Kami kondisikan pimpinan betul nggak ini soal jadi. Oke, mungkin 1-2 jam akan kami langsung publikasikan ke Instagram, WA, ke Facebook. Dipublish. Kalau yang nanti teman-teman yang nggak punya pusat untuk mengadu bertanya di mana sih, silakan di Google itu ada nomor-nomor juga pusat informasi R10. Nah itu lebih jelas di sini. Karena ada teman-teman yang mohon maaf ya, dapat informasi A ujungnya C, kan ada juga. Karena terlalu banyak jadinya. Ya, banyak jenjang-jenjangnya. Jadi kami ulangi dengan putusannya untuk saat ini untuk pendakian Gunung Kerinci termasuk pendakian Danau Gunung 7 belum ada statement bahwa gunung itu sudah dibuka, belum ada.